Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku kali ini. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kisah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, yaitu dari Inggris. Nah, aku udah izin dan udah dikasih juga video-videonya dia sama foto-fotonya dia. Aku mau share ke teman-teman bahwa menikah dengan warga negara asing itu tidak mudah karena butuh perjuangan. Setelah menikah pun itu juga nggak mudah. Kebetulan yang satu ini temennya adek aku yang menikah, namanya Anis. Nah, dia menikah dengan warga negara asing dari Inggris. Nah, jadi teman-teman, Anis ini dia sebelumnya adalah punya hubungan relationship LDR-an juga ya. Itu nggak mudah, maksudnya LDR-annya itu juga butuh waktu tahunan, nggak cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Karena kan menikah dengan warga negara asing itu memang benar-benar harus butuh keyakinan gitu. Dia suaminya itu warga negara Inggris, tetapi dia dari Malaysia. Jadi waktu itu mereka ketemunya lagi liburan. Nah, jadi suaminya ini warga negara Inggris tapi bukan bule ya teman-teman. Jadi kalian harus paham juga. Jadi ada warga negara asing yang bukan bule, dimana maksudnya gini, seperti misalnya pernikahan campur, misalnya dari Indonesia dengan warga negara Belanda atau dengan warga negara Jerman, Inggris. Nah, mereka kan punya darah Indo juga gitu kan, darah Melayu juga. Nah, mereka misalnya tinggal di negara bapaknya, maka mereka menjadi warga negara asing. Nah, kebetulan si Anis ini kebetulan suaminya itu dan keluarganya itu memang dari Malaysia, dan kebetulan mereka pindah ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Nah, tapi prosedurnya untuk dokumen ya mengikuti negara berdasarkan si identitasnya ini. Sebenarnya aku udah lama banget pengen pengen ngobrol-ngobrol sama Anis. Terus aku udah lama banget aku bilang, Nis, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol, terus ngasih info ke teman-teman aku yang kebetulan memang channel aku ini adalah untuk para orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara asing dari negara manapun. Nah, alhamdulillahnya aku dari Mesir, jadi suami aku dari Mesir. Nah, kebetulan banyak juga cewek-cewek Indonesia yang juga menikah dengan warga negara Mesir. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan COVID ini selesai, aku juga akan ketemu sama Anis, sharing untuk persiapan dia itu ngurusin dokumennya gimana, karena warga negara Inggris itu beda dengan warga negara Mesir yang ngurusin dokumennya ke Indonesia gitu. Nah, banyak sih hal-hal lain. Nah, aku tuh salut dengan Anis ya, perjuangannya tuh luar biasa. Mereka itu jarak jauh. Setelah menikah, Anis itu ditinggal oleh suaminya karena Anis punya kerjaan di Indonesia dan belum bisa pindah ke Inggris. Nah, suaminya juga harus balik ke Inggris karena suaminya juga harus bekerja. Nah, jadi selama mungkin 1 tahun mereka nggak ketemu ya, hampir 1 tahun mereka itu nggak ketemu. Dan kebayang dong kalian pengorbanannya itu seperti apa. Nah, kemarin mereka itu janjian di Turki. Jadi Anis bilang ke aku, kenapa nih kok janjiannya di Turki gitu. Ternyata Turki negara yang pertama kali ngebuka wisatawan masuk ke sana termasuk Indonesia. Jadi Anis play visa untuk ke Turki. Jadi mereka itu ketemuannya ya di Turki, dari Indonesia ke Turki, dari Inggris ke Turki. Nah, aku juga kasih info ke kalian. Ini juga infonya dari Anis ya teman-teman. Jadi aku nggak mau ngasih info yang nggak valid gitu. Jadi aku bilang, Nis, kamu nggak butuh sponsor kalau ke Turki karena kan di sana nggak ada. Anis bilang, enggak kak, karena kamu hanya apply visa aja, dan kebetulan dari pihak kedutaan Turkinya itu sangat membantu. Jadi mereka hanya apply visa, terus wawancara, terus kalau memang udah jadi visanya, ya udah kalian bisa berangkat ke Turki gitu. Nah, kalau COVID ini kalian harus butuh surat rapid test gitu.
Nah, persiapan untuk ke Turki itu kalian harus bikin pengecekan kesehatan rapid test. Kalau memang negatif, cukup hanya dengan surat rapid test itu langsung bisa dibawa suratnya ke tempat check-in di tiket pesawat. Tapi kalau rapid testnya positif, kalian harus swab. Nah, kalau swabnya negatif, mungkin kalian harus berangkat. Tapi kalau misalnya positif, kalian nggak bisa berangkat. Nah, sesampainya di Turki itu aman-aman aja ya teman-teman. Nanti balik dari Turki ke Indonesianya lagi, kalian langsung swab test di bandaranya. Nah, bayarnya itu berapa lira gitu, tapi kalau dirupiahin itu sekitar 700.000 swabnya. Nah, berikut ini adalah foto-foto pernikahan Anis dan Amir. Perjuangannya juga luar biasa karena ngurusin ke pihak KUA di Denpasar Balinya itu juga butuh perjuangan ya teman-teman. Nah, ini video dan foto-foto ketika 1 tahun LDRan gak ketemu setelah menikah. Mereka akhirnya bertemu di Turki. How long have you been in Turkey, Amelis? This first week. Well, that's good. I think I'll go until Sunday. Going to Istanbul tomorrow. Being Antalya. Nah teman-teman, sekian informasi yang aku kasih untuk video kali ini. Jadi balik lagi, untuk menikah dengan warga negara asing itu nggak mudah ya teman-teman. Balik lagi, butuh persiapan mental, persiapan materi, persiapan segalanya gitu. Jadi setelah nikah pun harus mikirkan ke depannya. Jadi jangan beranggapan gampang, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Tapi kenyataannya kita harus benar-benar siap, karena kita nggak tahu sewaktu-waktu dibutuhkan dokumen seperti apa, sewaktu-waktu negara punya peraturan seperti apa, negara dia punya peraturan seperti apa, negaranya dari pihak WNI-nya punya peraturan seperti apa. Nah, jadi di situ tuh yang kalian harus pikirkan matang-matang untuk kedepannya. Nah, cukup sekian informasi ini. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di share